WHO telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai kondisi darurat kesehatan masyarakat Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini akan meningkatkan ancaman dalam masa pandemi COVID-19 sehingga jumlah kasus COVID-19 di masyarakat dapat terus meningkat. Pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing, lalu physical distancing sejak awal Maret 2020. Dapat dilihat dari menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi, mulai dari pesawat terbang, kereta api, komuter, bus, busway, angkot, taksi online, hingga ojek online. Namun pembatasan sosial yang berupa himbauan itu rupanya dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, sebagian kantor dan industri tetap buka dan didesak kebutuhan hidup. Banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Karena adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Negara mengalami kerugian karena pendapatan anjlok khususnya dari pajak, sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat. Untuk seorang entitas usaha, banyak yang kehilangan pendapatannya karena tidak ada penjualan. Namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kehilangan pekerjaannya karena di PHK atau usaha bangkrut, serta mengurangi karyawan karena tidak bisa memberi gaji semua karyawan. Selain itu, masih ada potensi kerugian lainnya yang dapat terjadi akibat faktor non-bisnis. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit serius seperti SARS dan MERS. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia yang mana banyak negara terserang penyakit ini, sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Kehidupan masyarakat menjadi berubah sejak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah. Perubahan tersebut dirasakan berbagai bidang ekonomi, yaitu pendapatan, lapangan pekerjaan, pengeluaran, dan sistem pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Pandemi COVID-19 dilihat dari sisi ekonomi, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pengeluaran menjadi lebih besar, dan didominasi oleh pembelian bahan makanan. Pembelian yang dilakukan melalui online menjadi pilihan dari responden. Pandemi ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik mereka yang berlatar belakang PNS maupun non-PNS, dan mereka yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan penjelasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada portofolio ini adalah bagaimana dampak COVID-19 pada perekonomian masyarakat Indonesia. Lalu saya akan membahas tentang kajian teoritis perekonomian di masa pandemi. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan seperti social distancing dan physical distancing, bahkan sampai PSBB, tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit, dan bukan hanya Cina saja. Berdasarkan informasi bahwa kurang lebih 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus corona COVID-19. Virus corona ini memiliki dampak yang lumayan berpengaruh terhadap perekonomian baik dunia maupun Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan jika dalam situasi terburuk, ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Suryo menyebutkan 3 dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,2% pada kuartal 1 2019 ke
ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak yang hingga semester 1 2020 hanya mencapai 513,65 triliun atau 44,2% dari target berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 1198,8 triliun. Angka tersebut terkontraksi sampai 12,1 dibanding periode sama tahun lalu yaitu 604,3 triliun. Dampak virus corona pada perekonomian di Indonesia adalah terlihat pada sektor perdagangan. Dengan adanya virus corona, ekspor dan impor barang akan terganggu. Contohnya, Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari luar negeri akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga bahan mentah tersebut. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Kemudian, dampak perekonomian UMKM dilansir dari BBC Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingan Tubun. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal ini seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Kami mewawancara salah satu orang tua dari anggota kelompok kami mengenai permasalahan masyarakat yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan. Menurut beliau, permasalahan yang saat ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia yaitu virus COVID-19, apalagi saat ini kasusnya sedang meningkat. Masalah ini yang membuat situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia menjadi tidak kondusif, khususnya bagi masyarakat kecil. Menurutnya, dampak untuk masyarakat kecil sangat terasa, karena kebutuhan sehari-hari jadi meningkat, sedangkan pendapatannya menurun drastis. Seperti pekerja, mereka diberhentikan karena alasan sakit. Yang berjualan juga daya belinya menjadi menurun. Semakin banyak orang-orang yang menganggur, malah menjadi melakukan hal-hal yang merujuk pada kriminalitas. Adapun solusi, menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Misalnya, pemerintah sekarang menganjurkan masyarakat untuk berdiam diri di rumah, tidak berkerumun, dan bahkan menganjurkan untuk pekerja yang bekerja di rumah atau dengan istilah work from home. Itu pun untuk pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di rumah. Kemudian, pemerintah juga menganjurkan kita untuk mentaati protokol kesehatan. Tapi, jika masyarakat terus dianjurkan berdiam diri di rumah, mereka yang bekerja tidak akan mendapatkan penghasilan. Apalagi untuk pekerja yang dibayarnya per hari, mereka tidak bisa makan. Kecuali pemerintah memang menjamin kebutuhan sehari-hari kepada masyarakatnya. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Memang, pemerintah juga memberi jaminan kepada masyarakatnya. Tetapi, tidak semua masyarakat mendapat haknya.
pemerintah hanya memberikan jaminan pada mereka yang terkena virus COVID, sedangkan seluruh masyarakat terdampak oleh virus COVID-19 ini. Menurut pendapat beliau, dampak dari virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, tetapi berdampak juga pada pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia menjadi kurang efektif karena selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau belajar di rumah. Kemudian, hal ini menjadi hal yang sedikit menyulitkan bagi masyarakat kecil, seperti mereka yang belum memiliki fasilitas yang mumpuni untuk menjalankan KBM secara daring. Lagi-lagi, semua itu karena masalah perekonomian dan kita sebagai orang tua pasti selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi jika lahan pekerjaan semakin dipersulit, bagaimana kita akan mendapatkan penghasilan tersebut untuk mengusahakan fasilitas yang mumpuni bagi anaknya bersekolah secara daring? Nah, karena hal itu, banyak pengangguran yang menjadi pengamen atau lain sebagainya, bahkan sampai bisa melakukan tindakan kriminal. Kemudian, untuk pendidikan secara daring ini membuat motivasi belajar anak menjadi menurun. Beliau sebagai orang tua nampaknya selalu mendengar keluhan-keluhan dari anaknya, seperti dalam memahami materinya, walaupun mungkin gurunya sudah menjelaskan materi itu secara maksimal, tetapi semua anak belum tentu sama dalam memahami materi yang disampaikan. Kemudian, keluhan mengenai jaringan yang kadang tidak stabil atau kuota habis di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Mengenai dampak untuk bidang pendidikan juga sama halnya masih menyangkut ekonomi masyarakat. Banyak faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Salah satunya fasilitas untuk daring seperti handphone atau laptop. Ini sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat karena masih banyak sekali masyarakat di Indonesia, terutama orang tuanya yang keterbatasan secara ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi alat penunjang untuk melaksanakan kegiatan daring, dan akhirnya banyak anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan bisa sampai putus sekolah.